Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halamannya adalah halaman 82 sampai dengan 83 kurikulum Merdeka Belajar. Babnya adalah bab 2 dan kita membahas bagian yang ketiga yaitu menggunakan aljabar dengan huruf. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 82. Menggunakan aljabar dengan huruf. Pada soal di halaman 60-61, berarti soal sebelumnya, Yuni dan Heru menyusun kalimat matematika berikut ini untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan membentuk 4 persegi. Di mana pemikiran Yuni dengan pola seperti ini kalimat matematikanya adalah 1 ditambah 4 dikali 3. Sedangkan pemikiran Heru kalimat matematikanya adalah 4 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 1 dikalikan 3. Pertanyaan yang pertama, jelaskan ide di balik kalimat matematika yang diajukan Yuni dan Heru. Jadi kalimat matematikanya seperti apa yang diajukan oleh Yuni dan Heru. Kita bahas untuk yang pemikiran Yuni. Karena ada 5 lidi yang disusun vertikal, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan 4 lidi yang disusun secara horizontal 1, 2, 3, 4 yang disusun secara horizontal dalam dua baris. Jadi, pertama yang horizontalnya ini berada dalam 2 baris, maka jumlah sudutannya adalah 5. 1, 2, 3, 4 ditambah 4 dikali 2. Nah, karena 4 ini sejajar berhadapan ini 2. 1, 2, 3, 4 dikalikan 2. Maka kalimat matematikanya menjadi 5 ditambah 4 dikali 2. Terus yang kedua pemikiran Heru. Jadi pemikiran Heru ada 4 pasang kotak. Namun karena setiap kotak memiliki satu sisi yang tumpang tindih dan hanya 3 yang tumpang tindih, jumlah sudutannya adalah 4 dikali 4 dikurangi 3. Diperhatikan. Ada 4 pasang kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, pada 4 kotak ini, setiap kotak memiliki satu sisi yang menumpang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan hanya 3 yang tumpang tindih. Nah, untuk yang ini tumpang tindih. 1, 2, 3. Maka jumlah sudutannya adalah 4 dikali 4 dikurangi 3. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 10 persegi. Kita lihat yang pemikiran Yuni. Pemikiran Yuni, berarti ini 1 ditambah 4 dikali 3. Maka ini 11. 11 ditambah 10 dikali 2 sama dengan 31. Maka memerlukan 31 lidi. Sedangkan pemikiran dari Heru adalah, nah ini 10 karena ada 10 ya. 10 dikali 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 dikali 3. 10 dikali 4 adalah 40 dikurangi 9 sama dengan hasilnya 31. Maka memerlukan 31 lidi. Jadi baik menggunakan pemikiran Yuni maupun pemikiran Heru, hasilnya tetap sama 31 lidi. Selanjutnya yang pertama, kita akan membuat bentuk aljabar menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk menyusun persegi menggunakan ide Heru dan Yuni. Jelaskan bagaimana membuat bentuk aljabar dengan mengisi kotak kosong dengan bilangan atau kalimat matematika yang sesuai. Perhatikan ini adalah A persegi.
Banyaknya lidi yang disusun vertikal satu lebih banyak dibanding banyaknya persegi A plus 1. Jadi banyaknya lidi yang disusun vertikal berarti 1, 2, 3, 4, 5. Satu lebih banyak dibandingkan banyaknya persegi. Banyaknya persegi ada berapa? Contohnya 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang vertikal adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini hasilnya adalah 4 plus 1 atau disebut A plus 1. Banyaknya lidi yang disusun secara horizontal dalam satu baris sama dengan banyaknya persegi. Nah, gitu. Perhatikan, banyaknya lidi yang disusun secara horizontal dalam satu baris sama dengan banyaknya persegi. Perhatikan, 1, 2, 3, 4. Ini yang disusun secara horizontal. Sama dengan banyaknya persegi, 1, 2, 3, 4. Contohnya seperti ini. Karena terdapat 2 baris lidi yang disusun secara horizontal, maka total lidi yang disusun secara horizontal adalah 2A. Nah, berarti 2 dikali jumlah A. Oleh karena itu, bentuk aljabar untuk menghitung banyaknya lidi secara total adalah A plus 1 ditambah 2A. Di A plus 1, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian ditambah 2A. Sekarang soal yang kedua. Dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, jelaskan bagaimana membuat bentuk aljabar seperti ini. Perhatikan. Dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, terdapat sebanyak A buah persegi yang disusun dari lidi. 1, 2, 3, 4. Namun setiap persegi memiliki satu sisi yang tumpang tindih. Nah, setiap persegi memiliki satu sisi yang tumpang tindih. Dan banyaknya lidi yang tumpang tindih adalah A minus 1. Jadi kalau ini A-nya ada 4, berarti yang tumpang tindihnya adalah 1, 2, 3. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini yang tumpang tindihnya adalah A dikurangi 1. Jadi A itu adalah jumlah kotak persegi. Jadi jumlah lidinya adalah 4A. 4 dikali A, jadi 1, 2, 3, 4 dikali A. A itu banyaknya persegi. Dikurangi dalam kurung jumlah persegi dikurangi 1. A itu adalah jumlah persegi. Ini ide dari Yuni. Selanjutnya soal nomor 3. Dengan menggunakan ide Yuni dan Heru, banyaknya lidi yang diperlukan untuk menyusun A persegi dapat dinyatakan sebagai, nah perhatikan. Menurut Yuni 1 plus 3A. Menurut Heru 4 ditambah 3A dikurangi 1. Nah, maka sederhanakanlah kalimat matematika Heru, kemudian bandingkan dengan bentuk aljabar Yuni. Perhatikan yang Yuni. Yuni adalah bentuk sederhananya 1 ditambah 3A. Sedangkan Heru bentuk aljabarnya adalah 4 ditambah 3 dalam kurung A dikurangi 1. Kita coba sederhanakan untuk yang Heru. 4 ditambah 3 dikali dalam kurung A dikurangi 1. Kita gunakan sifat distributif. Sama dengan 4 ditambah tanda kurungnya hilang. Maka 3 dikali A adalah 3A. Kemudian 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3. 4 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 1 ditambah 3A. Jadi pola yang diterapkan oleh Heru sama yang diterapkan oleh Yuni hasilnya adalah sama ketika bentuknya disederhanakan. Selanjutnya soal yang keempat. Berapa segitiga digabungkan dengan sisi menghadap ke bawah dan ke atas menggunakan lidi yang panjangnya sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa banyak lidi diperlukan untuk membuat A segitiga? Pikirkan berapa cara menggunakan bentuk aljabar untuk menghitungnya. Perhatikan, kita gunakan metode seperti ini. Jadi ini kita hitung yang bagian bawah dulu. Yang bagian bawah jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka jumlahnya adalah 3 ditambah. Nah ini. Yang atas ada 2. 2 dikali banyaknya segitiga yaitu A. Berarti 2 dikali A. Kemudian dikurangi. Perhatikan garis yang tumpang tindih ini.
Karena yang tumpang tindih ini ada 2. Ada 2 batang lidi, maka dikurangi 2. Jadi 3 ditambah dalam kurung 2A. 2A itu adalah 2 segitiga, dikurangi lagi. Untuk masing-masing segitiga itu tumpang tindihnya ada 2 lidi. Kemudian kita lebih sederhanakan lagi. Maka 3 ditambah 2 dikali dalam kurung A dikurangi 1. Jadi bentuk yang bawah ini adalah bentuk penyederhanaan dari bentuk aljabar yang atas. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya soal yang kelima. Apa keuntungan menggunakan bentuk aljabar dalam mencari banyaknya lidi yang dibutuhkan? Rangkumlah hasil pemikiranmu sambil mengingat kembali apa saja yang telah kamu pelajari sejauh ini. Maka jawabannya adalah kita dapat mengungkapkan aturan secara ringkas dan menyampaikannya kepada siswa dengan cara yang mudah dipahami. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 82 sampai dengan 83. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.